Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Kencana. Kencana ya. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. You be saying no, 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 no. I'm saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitria Andani dengan NIM 602120008, kelas BPI 6A, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas bagaimana psikoterapi Islam dapat digunakan untuk mengatasi kecemasan dengan fokus pada dua teknik utama, yaitu zikir dan tawakal. Nah, video ini saya buat sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat umum, mahasiswa dan juga klien yang ingin memahami pendekatan keislaman dalam menghadapi masalah psikologis. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan pemahaman baru kepada kita semua ya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu psikoterapi Islam. Nah, menurut Badiri pada tahun 2020, ia mengatakan bahwa psikoterapi Islam bertujuan untuk menyembuhkan gangguan jiwa dengan cara menguatkan hubungan individu dengan Allah, serta memanfaatkan konsep spiritualitas dan ibadah dengan sarana penyembuhan. Nah, spiritual Islam juga menekankan bahwa penyembuhan tidak hanya bersifat fisik dan psikologis, tetapi juga spiritual. Nah, beberapa pendekatan yang digunakan antara lain seperti zikir, doa, sholat, membaca Al-Quran, introspeksi diri atau muhasabah, dan tawakal. Nah, kemudian apa itu kecemasan menurut Islam? Nah, kecemasan sendiri muncul karena kurangnya rasa tawakal, lemahnya iman, dan perasaan jauh dari Allah. Al-Quran menyebutkan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati-hati menjadi tenang. Nah, di sini artinya sumber utama ketenangan adalah Allah SWT, bukan sekedar terapi dan obat medis. Nah, kemudian teknik psikoterapi Islam di sini ada dua ya. Yang pertama itu ada zikir, yang kedua ada tawakal. Nah, yang pertama zikir. Nah, zikir dapat menenangkan jiwa, mengurangi tekanan batin, serta menghadirkan rasa damai. Nah, contoh dari zikir ini yang bisa digunakan untuk terapi kecemasan antara lain, yang pertama dengan mengucapkan La ilaha illallah, yang kedua dengan mengucapkan Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, yang ketiga Astaghfirullahalazim. Nah, lakukan zikir ini secara perlahan, penuh kesadaran, dan dalam keadaan tenang ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu ada tawakal. Nah, dalam psikoterapi Islam, tawakal mengajarkan kita untuk tidak terlalu larut dalam kekhawatiran masa depan, karena semua sudah dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, orang yang bertawakal akan tenang jiwanya karena yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya dalam situasi apapun itu. Nah, kemudian ada demonstrasi praktik teknik zikir yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus duduk dengan tenang. Kemudian tarik nafas dalam-dalam dan lembuskan secara perlahan. Pejamkan mata lalu ucapkan dengan pelan-pelan kalimat zikir tadi.
Astaghfirullahaladzim. 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 Nah, kalimat itu tadi diulangkan secara perlahan ya. Kalimatnya itu seperti La ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, serta mengucapkan lafaz astaghfirullahaladzim. Kemudian di sini juga ada lanjutan dari zikir ini. Kita bisa melakukan selama 3-5 menit. Nah, rasakan ketenangan dalam hati dan pikiran, ulangi setiap hari, terutama ketika muncul rasa gelisah atau khawatir berlebih. Nah, di sini pesan dari saya yaitu Islam kan telah menyediakan solusi spiritual yang luar biasa melalui zikir dan tawakal. Nah, jadi jangan ragu lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena hanya dengannya kita bisa menjadi lebih tenang, perasaan lebih aman gitu. Kemudian, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16, yang artinya, dan kami lebih mendekat kepadanya daripada urat nadinya, atau urat lehernya. Berarti Allah itu lebih dekat dari kita, lebih dari apapun. Kemudian, cukup sekian video dari saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.